Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Masih dalam program Ramadan di Rumah bersama pimpinan pusat Muhammadiyah yang didukung oleh Lazismu dan Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Dan insya Allah sore hari ini masih bersama saya Kifari Yuristiadi selaku host. Kita akan dibersamai oleh Insinyur Sularno MSI selaku Ketua Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan kita akan membahas tema solusi masalah perlindungan anak di masa pandemi COVID-19. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu Pak Sularno. Assalamualaikum Pak Sularno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kifari, apa kabar? Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat Bapak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, dan insya Allah sore hari ini kita akan membahas tema solusi masalah perlindungan anak di masa pandemi COVID-19. Dan pemirsa TV-mu, tentu kita tahu bahwa COVID-19 ini mengancam kalangan rentan, dan salah satunya adalah anak-anak. Dan kita tahu bahwasanya Undang-Undang Dasar, bahkan hak asasi manusia, salah satunya adalah mengatur tentang bagaimana hak atas anak. Maka sore hari ini kita akan membincangkan tema tersebut, dan insya Allah Pak Sularno, Insinyur Sularno MSI selaku Ketua Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan memaparkan paparan beliau di segmen yang pertama ini. Disilahkan Pak Sularno. Terima kasih Mas Kifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin amma ba'd. Bapak Ibu, para pemirsa TV-mu dimanapun Bapak Ibu berada di seluruh penjuru tanah air, yang mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kemuliaan dan keberkahan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, mari kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya pada hari ini sampai dengan detik sore ini kita sekalian masih diberi berkah rahmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa menyambung tali silaturahim walaupun kita hanya melalui udara. Insya Allah kita, kalau corona sudah selesai, kita akan menyambung tali silaturahim melalui udara. Tidak lupa pula salawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada orang besar yang dibesarkan oleh yang besar, orang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang insya Allah akan selalu menjadi suatu hasanah di muka bumi ini, yang telah berkenan mewariskan pustaka suci wahyu ilahi yang merupakan penuntun kehidupan kita sama. Bapak Ibu, para pemirsa TV-mu dimanapun Bapak Ibu berada, sore hari ini saya mendapatkan kehormatan dari TV-mu untuk menyampaikan persoalan solusi berkaitan dengan melindungi anak di masa pandemi Corona 19 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan 3 hal saja. Yang pertama adalah menyampaikan melindungi anak dari ancaman. Melindungi anak dari ancaman itu saya bagi menjadi 2, yaitu ancaman penularan COVID-19
Kemudian yang kedua adalah ancaman dari kekerasan, karena sekarang kita tahu di dalam hiruk pikuk pandemi COVID-19 ini juga ada persoalan tersendiri yang berkaitan dengan perkembangan sosial di tengah-tengah kita, yaitu persoalan dikeluarkannya beberapa banyak orang yang menjadi binaan di lembaga permasyarakat yang dikeluarkan, sehingga ini di tengah-tengah masyarakat itu kan menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat, khususnya bagi anak ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak kecil-kecil. Kemudian nanti saya juga akan menyampaikan mengenai melindungi anak dari kejenuhan dan stres. Ternyata sekarang ini di masa COVID-19 ini, itu yang paling merebak itu adalah persoalan jenuh dan stres. Tidak hanya persoalan anak, Pak Givari, jadi ini persoalannya sampai ke mahasiswa pun itu stres. Juga termasuk orang tuanya juga ikut stres. Jadi ini perlu mendapatkan perhatian bagi kita semua. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah nanti bagaimana menyiapkan anak khususnya PAUD dan TK untuk kembali ke sekolah nanti setelah pandemi ini selesai. Ini juga tidak mudah ini sebenarnya. Mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Prof. Suyatno berkaitan dengan menyiapkan anak didik untuk kembali sekolah. Tapi ini khusus untuk PAUD dan TK. Bapak Ibu pemirsa TV-mu yang saya hormati, Baik, Pak Sularno, mohon maaf, sepertinya audionya terputus, tetapi sambil menunggu tersambung lagi, pemirsa TV-mu, tadi Pak Sularno telah menyinggung bagaimana di tengah pandemi COVID-19 ini, anak memiliki hak yang harus ditunaikan oleh kita semua. Maka penting sekali memperhatikan anak dari ancaman COVID-19. Lebih khusus tadi Pak Sularno menyampaikan tentang stres yang sangat mungkin menimpa anak-anak kita, karena biasanya mereka bisa berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah, di lingkungan rumah, maupun di sekitar lingkungan masyarakat, tetapi sekarang mereka tidak bisa mendapatkan itu. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, dan ini tentu akan menghadirkan kejenuhan yang luar biasa bagi anak-anak kita. Dan nanti kita akan sepertinya sudah tersambung kembali. Baik, Pak Sularno, bisa dilanjutkan kembali penjelasan Pak Sularno tadi. Baik, terima kasih Pak Givari. Mohon maaf, ini sepertinya terpotong tadi ya. Tidak apa-apa, Pak. Baik, saya akan teruskan berkaitan dengan potensi penularan kepada anak. Walaupun anak-anak itu tidak termasuk di dalam segmen yang rentan tertular, tetapi juga tidak menutup kemungkinan kan orang tuanya mungkin masih melakukan pekerjaan di luar, atau orang tuanya pergi ke pasar, atau orang tuanya kemana. Kita tidak tahu orang tua kita ketemu dengan siapa, salaman dengan siapa. Makanya menjaga jarak itu luar biasa. Sehingga anak ini juga menjadi rentan akhirnya, walaupun tidak serentan kalau seperti saya lah, orang yang sudah usianya oversek ini, di atas 50, jadi overseket namanya. Ini akan jauh lebih rentan lagi dibandingkan dengan anak-anak. Tapi justru anak-anak ini yang menjadi persoalan bagi kita adalah persoalan stres. Ya, persoalan stres dan kejenuhan. Nanti akan kita kupas mengenai stres dan jenuh bagi anak-anak itu. Nah, kemudian berkaitan dengan kekerasan, Mas Givari, Bapak Ibu sekalian. Ini di perkampungan-perkampungan seperti tempat saya tinggal ini, orang tua yang selalu saya
temui setiap saat, setiap ada kesempatan saya ketemu, itu ada kekhawatiran yang luar biasa berkaitan dengan kekerasan, baik kekerasan mental maupun kekerasan fisik bagi anak-anak. Karena ternyata sekarang banyak berkeliaran di lingkungan kita, orang yang tidak bertanggung jawab, quote and quote, itu berkaitan dengan orang yang telah dibebaskan. Ya, telah dibebaskan dari lembaga permasyarakatan. Ini akan menjadi persoalan bagi kita. Maka saya juga di tengah-tengah lingkungan masyarakat, saya juga menyampaikan, Bapak Ibu, mari kita tingkatkan keamanan kita masing-masing, dan paling tidak adalah untuk menjaga anak-anak kita supaya tidak lagi tersentuh persoalan orang-orang yang ada di luar, sehingga tetap harus tetap tinggal di rumah. Kemudian Mas Gifari, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian melindungi anak dari stres dan jenuh. Melindungi anak yang dari stres dan jenuh ini, untuk yang tadi, untuk penularan dulu bagi anak. Ternyata anak itu pinter sekali meniru kita, Pak Gifari. Jadi orang tua itu peranan pentingnya di rumah itu luar biasa. Ibu, bapak, terutama adalah ibu, karena ibu adalah orang yang paling dekat dengan anak-anak, dan ibu adalah merupakan madrasah pertama bagi anak-anak, maka anak-anak itu pinternya meniru, sehingga kalau diajak mencuci tangan, segala macam, itu cepat sekali meniru malah. Justru orang tua yang bandel. Justru orang tuanya yang bandel, kemudian mencuci tangan, kemudian kalau batuk dan bersin itu harus ditutup, harus menggunakan masker. Saya itu diingatkan oleh susu saya. Kalau saya bersin itu langsung diingatkan oleh susu saya yang umurnya itu 4,5 tahun. Kok tidak ditutup, itu tidak sopan. Taunya tidak sopan. Nah ini luar biasa, sehingga mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian tidak berkerumun di antara dengan teman-temannya, karena temannya yang tetangga yang paling dekat sekalipun, Mas Gifari, itu juga kita tidak tahu apakah dia membawa atau tidak COVID-19 ini, karena kita tidak tahu orang tuanya dia pergi kemana, bergaul dengan siapa, kemudian dia salaman dengan siapa, sehingga dengan tetangga terdekat sekalipun anak-anak harus kita batasi supaya tidak berkerumun. Kemudian juga mengajak anak selalu tinggal di rumah saja, tetapi tetap membangun komunikasi dan silaturahim dengan teman-temannya, sekalipun melalui media sosial. Jadi kalau dengan media sosial itu anak-anak bisa komunikasi dengan baik, interaktif dengan baik, walaupun secara fisik tidak ketemu, tetapi dia masih bisa. Nah, yang sekarang ini, yang selama ini tidak pernah kita beribadah di rumah dengan anak-anak, ternyata dengan adanya COVID-19 ini kita bersama-sama kita bisa beribadah. Ini juga mengembirakan buat anak-anak sekalian di rumah. Kemudian yang selanjutnya melindungi anak dari kejenuhan dan stres. Mas Gifari, mungkin kebetulan saya adalah seorang pengajar, sehingga saya bisa memahami anak-anak itu. Anak-anak PAUD, anak-anak TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi sekarang sudah mulai jenuh luar biasa, Mas. Sudah mulai jenuh luar biasa karena apa? Setelah saya cek beberapa, itu ternyata pertama, persoalan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu melampaui batas. Termasuk tugas yang diberikan oleh para dosen itu adalah melampaui batas. Padahal ada aturan juga, tidak boleh memberikan tugas kepada anak-anak dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, tidak boleh memberi tugas terlalu banyak kepada anak-anak. Sehingga ini menimbulkan stres luar biasa. Apalagi kalau dosennya itu, mohon maaf, kalau dosennya itu dosen killer, sehingga perintahnya, kalau orang Jawa itu sak-get-sak-nyet gitu, harus dilakukan. Nah ini yang menjadi persoalan. Belum lagi persoalan paket, Pak Gifari. Bagi paket, anak-anak ini luar biasa. Padahal anak-anak ini sekarang sudah mendambakan bagaimana kuliah atau sekolah itu tetap bertatap muka. Nah tapi sekarang juga ada hikmahnya, yang tadinya selama ini kalau ketemu gurunya agak ogah-ogahan, ketemu dosen agak ogah-ogahan, sekarang sudah mulai kangen nih. Baik. Sudah mulai kangen dengan gurunya, dengan dosennya. Pak, ternyata kita itu kuliah itu, belajar itu jauh lebih enak kalau kita tatap muka. Baik. Nah, ternyata begitu. Jadi kita harus
Jadi mengajar dan mendidik anak-anak di masa COVID-19 ini harus dengan yang menyenangkan, tidak boleh kita memaksakan kehendak. Baik, terima kasih Pak Sularno. Nanti kita akan gali lebih lanjut di segmen yang kedua tentang bagaimana belajar menyenangkan bersama anak di rumah. Baik, pemirsa TVMU, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Pemirsa TVMU, masih dalam program Ramadan di Rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah yang didukung oleh Lazismu dan Muhammadiyah COVID-19 Command Center, dan kita masih bersama Insinyur Sularno MSI selaku Ketua Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan kami mengingatkan dan mengajak hadirin sekalian, pemirsa TVMU sekalian untuk menelpon maupun WhatsApp interaktif untuk menanyakan topik tentang solusi masalah perlindungan anak di masa pandemi COVID-19 ini melalui nomor yang tertera dalam layar kaca Anda. Dan Pak Sularno, kita lanjutkan di segmen yang kedua ini sembari menunggu telepon maupun WhatsApp yang masuk. Tadi Pak Sularno telah menyampaikan tentang salah satunya adalah bagaimana menyiapkan anak TK untuk kembali ke sekolah, karena tentu anak-anak usia PAUD ataupun TK ini mereka menghadapi satu tekanan tersendiri yang mungkin berbeda dengan anak-anak sekolah di atasnya. Nah, kira-kira seperti apa Pak Sularno melanjutkan diskusi sebelumnya tadi? Terima kasih Mas Gifari, Bapak Ibu pemirsa TVMU ya berada dimanapun Anda berada. Saya akan lanjutkan berkaitan dengan sebelum menyiapkan anak, saya akan sampaikan mengenai mengelola stres dulu Mas Gifari. Baik. Ya, mengelola stres ini penting sekali. Orang tua sekarang harus banyak belajar mengenai manajemen stres.
Nah, manajemen stres ini penting sekali. Jadi untuk manajemen stres ini, yang stres dari SMA ke atas ini bisa diajak dialog. Maka perbanyaklah dialog dengan anak-anak itu atau mahasiswa itu dengan dialog terbuka. Pertanyaan orang tua itu dialognya jangan dialog yang mengancam, jangan dialog yang mati, tapi dialog yang terbuka sehingga anak itu bisa menceritakan. Coba ceritakan apa yang terjadi. Bagaimana sih tugasmu? Bisa nggak saya bantu dan lain sebagainya sehingga dia bisa cerita. Sehingga bisa cerita, kalau dia bisa cerita itu ya di dalam hati yang dongkol itu akan hilang, sehingga akan menghilangkan stres dan jenuh. Kemudian juga salah satunya adalah membangun komunikasi untuk menciptakan kepercayaan anak terhadap orang tua. Karena begini Pak Gifari, ini kadang-kadang kita ini orang tua itu lupa kalau kita pernah menjadi anak. Kita tidak pernah menyelam di budaya anak-anak, tapi kadang-kadang memaksa anak harus berenang di budaya kita. Ini kadang-kadang yang tidak menyambung. Jadi kita harus menyelam kepada budaya anak itu supaya komunikasi kita bisa nyambung. Kalau kita merepet terus, nah kalau orang Jawa itu apa ya, ngomel terus gitu, itu anak itu tidak akan mau mendengarkan. Jadi kita harus berusaha menjadi orang tua yang disegani, bukan menjadi orang tua yang ditakuti. Nanti kita sambung mengenai mengelola stres, tapi saya ingin menyampaikan berkaitan dengan menyiapkan anak PAUD dan TK untuk nyaman kembali ke sekolah setelah nanti COVID-19 ini sudah reda dan sudah hilang dari muka bumi Indonesia. Peran yang paling utama adalah ibu. Dalam hal ini adalah ibu. Anak ini mengalami perubahan sosial yang cukup berat selama pandemi ini, karena anak-anak itu merasa sudah tidak ada lagi tanggung jawab untuk masuk ke sekolah. Sehingga setiap saat saya kepada cucu saya itu saya sampaikan, yang besok kita sekolah ya. Oh ya, kapan Kung kita sekolah? Jadi terus kita ingatkan terus bahwasanya itu kita mengingatkan pada anak, alam pikiran anak itu kita masukin supaya anak itu jangan sampai kehilangan pikiran, oh saya sudah tidak sekolah. Ini hanya libur sementara, nanti setelah ini kita akan sekolah lagi. Nah, itu mulai yang tadinya diajak bangun pagi akan sangat sulit. Nah, anak-anak khususnya yang anak-anak PAUD dan TK ini akan sangat sulit untuk bangun pagi karena kebiasaan sekarang ini sudah sekian bulan tidak ini. Jadi ini harus ada ekstra sabar bagi orang tua yang memiliki anak PAUD dan TK. Sehingga tidak ada lagi nanti anak itu begitu kembali ke sekolah itu tidak ada merasa paksaan. Tetapi itu adalah hal yang menyenangkan. Nanti disampaikan, nanti kita akan ketemu dengan anak-anak, ada ketemu dengan teman-temannya, nanti kita bisa bercanda, bisa main kembali. Nah itu ternyata menjadi harapan. Jadi jangan, tapi sekarang ini Pak Gifari, saya agak sedikit risau. Saya ini mengenai memperhatikan antara PAUD dan TK ini. Itu tugas dan PR-nya itu ternyata luar biasa. Jadi tugas-tugasnya itu kan mestinya anak-anak PAUD dan TK ini kan nuansa bermainnya harus lebih banyak. Sehingga melalui program ini barangkali nanti ada yang bisa mendengar, yang bisa mengambil kebijakan dan memutuskan itu, supaya PAUD dan TK itu nuansa bermainnya itu harus lebih banyak. Jangan dibebani persoalan-persoalan, jangan kita memaksakan anak itu matang sebelum waktunya. Pak Gifari kalau ngambil pisang yang belum tua, kemudian diperam pakai karbit itu dimakan nggak enak. Tapi kalau sudah tua itu nggak usah dikarbit itu sudah enak dimakan. Sehingga inilah saya menganalogikan itu antara pola berpikir dengan usia itu berjenjang. Sehingga ini akan menjadi perhatian kita semua untuk menyiapkan anak didik ke depan. Baik. Begitu barangkali Pak Gifari, nanti kita bisa sambung lagi. Baik, Pak Sularno, terima kasih. Dan ini ada pertanyaan dari WhatsApp, Pak Larno, kita akan jawab. Oke. Dari Pak Afrizal di Klaten. Assalamualaikum Ustadz, mau menanyakan saat ini kita itikaf di rumah, boleh tidak kita menggunakan waktu itu dengan mengerjakan tugas sekolah? Ini pertanyaannya
tidak secara spesifik tentang anak Pak Sularno. Iya, tapi baik Pak Gifari, kalau pertanyaannya seperti itu, saya rasa ini ada pekerjaan yang tidak tuntas. Yeah. Ya, jadi kalau dua-duanya dilakukan pasti dua-duanya tidak tuntas Pak Gifari. Yeah. Etika dengan mengerjakan PR, pasti PR-nya juga tidak tuntas, etikanya juga tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi memang harus memilih salah satu. Yeah. Tugas ya tugas, etikat ya etikat. Supaya kita ini bisa, karena otak kita ini tidak bisa dibelah. Yeah. Otak kita ini tidak bisa dibelah. Kita ini tidak bisa mengerjakan sebuah pekerjaan dalam satu waktu, kecuali ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu, wanita itu batasan otaknya itu tebal, sehingga dalam satu waktu itu bisa mengerjakan dua pekerjaan yang bersamaan. Tapi kalau laki-laki agak sulit. Tapi menurut saya menyarankan jangan mengambil seperti itu. Ya kalau pekerjaan ya dikerjakan pada siang hari, saat-saat yang tidak. Kalau etika itu kan lebih banyak dilakukan pada malam hari. Pemahaman saya. Mudah-mudahan ini tidak keliru, nanti Pak Gifari juga bisa nambah. Baik, terima kasih Pak Sularno atas jawabannya. Jadi mungkin menjawab pertanyaan Pak Frizal tadi di Klaten, jadi mungkin juga di tengah pandemi ini banyak sekali tugas-tugas kuliah atau mungkin tugas yang lain, itu saya kurang tahu nggih, yang harus dikerjakan. Tetapi saya kira tadi kembali kepada jawaban Pak Sularno, bahwasanya tentu untuk kekhusyuan ibadah kita, tentu kita fokus beribadah, tidak kemudian sambil mengerjakan tugas. Begitu kira-kira ya, Pak Sularno. Betul. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak Sularno dari WhatsApp. Dari Pak Adnan di Metro Lampung. Ini Pak Adnan ini selalu bertanya. Terima kasih Pak Adnan. Assalamualaikum Ustadz, sebagai salah satu wujud perlindungan anak, bagaimana dari sisi backup menghilangkan kejenuhan anak karena sistem belajar online, dan bagaimana mengatasi ancaman anak Android maniac sehingga ketergantungan dengan Android. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Amnan dari Lampung ya. Yeah. Dari Lampung. Jadi kalau yang saya jawab dari yang belakangan dulu, yang mengurangi ketergantungan Android kepada anak. Ini memang menjadi problem kita semua. Dan ini hal yang tidak mudah. Tapi saya punya contoh yang sangat menarik, ini saya terapkan kepada cucu saya. Cucu saya ini juga suka pakai HP tapi hanya saya batasi untuk hanya melihat film-film kartun. Kemudian jam-jam tertentu itu saya telepon. Dan kalau ada telepon masuk itu mamanya atau neneknya itu bilang kalau itu dari dokter. Kalau terlalu lama nanti akan disuntik oleh dokter karena itu akan merusak mata. Nah, ternyata cucu saya itu langsung begitu ada telepon, langsung, "Uti, ini ada dari dokter." Langsung berhenti. Nah, ini langsung berhenti. Jadi, tapi memang kalau yang sudah mulai dari SD ke atas ini yang agak sulit untuk ditanggulangi. Karena apa? Karena memang sudah mendarah daging. Tapi memang mestinya harus dari awal, Pak. Harus dari awal, dari sedini mungkin kita harus betul-betul kita berani memberikan batasan. Bukan dilarang, tapi ayo dijadwalkan. Ya. Saya selalu katakan, ayo kita jadwalkan dan kita ajarkan kepada anak kita itu untuk merencanakan sesuatu yang akan dikerjakan, dan kita harus disiplin kita mengerjakan sesuatu yang sudah direncanakan. Jam berapa main silahkan, bukan tidak boleh sama sekali, akan sangat berat untuk itu. Sehingga di dalam perlindungan anak itu juga ada, kita itu adalah, bermain itu adalah bagian dari hak anak. Tapi main terus itu juga melebihi dari batas-batas tertentu. Kan kita itu harus menyiapkan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama ke depan nanti. Jangan sampai gara-gara Android itu kan sekarang kita banyak melihat situasi laporan-laporan yang luar biasa, anak-anak yang sudah mulai stres karena ketergantungan dengan game, terutama dengan game. Alhamdulillah kalau anak saya larang untuk main game.
Kemudian begini, anak saya yang paling kecil sekarang itu semester 2. Semenjak SMP, SMA itu tidak saya izinkan dia punya Twitter atau Facebook, Pak Givari. Itu saya larang betul. Ya, jadi saya larang betul. Pertanyaannya, Pak, kapan saya akan boleh punya Facebook atau Twitter atau Instagram? Nanti kalau kamu sudah tamat SMA, kebetulan anak saya tamatkan SMA Muhammadiyah. Kalau kamu sudah tamat SMA, sudah dewasa dan sudah bisa memilah-milah mana yang boleh, mana yang tidak, baru Bapak izinkan. Dan betul dilakukan. Baik. Setelah kuliah dia baru punya. Baik. Tapi membatasi itu harus dengan bahasa yang sangat diterima oleh anak. Baik. Begitu Pak. Terima kasih Pak Sularno. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya setelah jeda berikut ini. Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. 2 kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi. Baik, pemirsa TV-mu, masih dalam program Ramadan di rumah bersama pimpinan pusat Muhammadiyah yang didukung oleh Lazismu dan Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Dan kita masih bersama Insinyur Sularno MSI, Ketua Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kami mengingatkan dan masih menunggu telepon interaktif dan juga WhatsApp yang nomornya tertera di layar kaca Anda. Dan kami juga mengingatkan Anda dalam rangka mendukung program MCCC untuk penanganan COVID-19 ini, donasi Anda melalui Lazismu selalu kami nantikan. Baik, melanjutkan pertanyaan Pak Adnan tadi, Pak Sularno, saya punya sedikit pengalaman ketika bersama anak, itu memang perlu kita memberikan negosiasi begitu Pak. Misalnya, ayo kita ngaji dulu 1 halaman, nanti bisa dikonversi nonton YouTube 2 menit misalnya, atau 5 menit. Nah itu cukup efektif ternyata Pak, karena dia punya, si anak punya keinginan untuk menonton YouTube, tetapi ada tugas-tugas yang dia harus kerjakan. Tetapi nanti setelah 5 menit, ayo kita konversi dengan tugas-tugas yang lain, dikonversi berapa menit dan sebagainya. Dan itu cukup efektif sepertinya sejauh ini saya terapkan. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan WhatsApp berikutnya, Pak Sularno. Dari Ibu Deni dari Jepara. Di Jepara dalam bulan Ramadan ada kekerasan pada anak dan meninggal dunia di rumahnya di Dongos, Kecamatan Kedung, dan motif masih diselidiki oleh pihak berwajib. Pertanyaannya, bagaimana cara meyakinkan pada anak bahwa stay at home itu aman bagi mereka pasca kejadian tersebut? Terima kasih Pak Sularno, monggo.
Terima kasih Bu Deli. Mudah-mudahan Bu Deli dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan kekerasan. Ini di awal tadi sudah saya sampaikan. Ini kita harus juga melindungi anak dari kekerasan. Ini yang menyebabkan terjadi meninggalnya anak ini kan sampai sekarang belum ketahuan. Apakah orang dekat? Apakah dari luar yang ada niatan sesuatu? Ini yang perlu kita. Maka kita sebagai orang tua, kita sebagai tetangga. Baik. Sepertinya terputus. Kita menunggu tersambung kembali dengan Pak Suwarno. Kita, baik. Karena pendidikan, ya, karena Silakan, pendidikan di kita itu ada 3 pendidikan. Adalah pawiatan itu ada 3. Pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat, pendidikan di lingkungan keluarga. Nah, justru yang paling penting ini adalah pendidikan itu di 2 ini. Pawiatan 2 ini adalah di rumah, keluarga, dan di masyarakat. Masyarakat adalah lingkungan kita. Jadi kalau itu di Jepara, mungkin kalau rumahnya agak jauh-jauhan barangkali kita bisa memahami. Tapi kalau rumahnya berdekatan, orang yang paling berdekatan itu tidak mengetahui persoalan. Nah ini, ayo kita introspeksi bareng-bareng. Sampai sejauh mana komitmen kita hidup bertetangga. Kan Rasul juga sudah ada hadisnya bahwasanya ada kewajiban kita terhadap tetangga kita. Kita tidak akan bisa masuk surga kalau kita tidak memerdekakan tetangga. Nah, menjaga dari kejadian itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tadi pertanyaan dari Bu Deli tadi tidak jelas apakah anaknya itu mau tinggal di rumah atau tidak. Nah pertanyaan yang terakhir tadi bagaimana membuat supaya anak itu mau tinggal di rumah. Pertama, stay at home itu aman gitu, Pak. Iya, pertama, di rumah itu aman. Pertama, ciptakan di rumah itu suasana yang menyenangkan. Jadi isinya tidak hanya larangan, marahan. Nah, kalau itu sudah pasti anak tidak akan kerasan di rumah. Ya. Ayo, ciptakan rumah itu aman dan nyaman bagi anak. Kemudian ada tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kifari tadi bagus. Ayo ngaji, terus nanti habis ini kita ini. Nah itu ada dorongan, kemudian juga ada sedikit larangan, tapi sifatnya tidak melarang. Tapi yang jelas, mari kita ciptakan di rumah itu adalah sebagai tempat yang nyaman dan aman bagi anak. Bagaimana caranya? Orang tua pasti akan sangat tahu. Jangan seolah-olah anak itu sebagai anak. Bapak Ibu yang saya hormati, pemirsa TV-mu dimanapun berada, anak itu begitu sudah bisa diajak bicara, SMP ke atas, itu anggaplah itu sebagai teman. Bicara apa adanya, jangan bohong kepada anak, dan jangan menggurui kepada anak. Ini yang penting. Jadi bicara dengan anak, itu kita harus betul-betul kita jujur, sehingga anak itu menilai kita tuh, oh ini patut ditauladani. Ini sangat-sangat penting Pak Kifari, sehingga karena banyak sekali yang saya temui di mana-mana itu kalau anak itu merasa tidak kerasan di rumah, saya tanya kenapa? Rumah saya seperti neraka. Orang tua saya hanya bisanya marah dan terus marah terus. Nah, ayo kita balik sekarang. Ayo kita buat suasana di rumah itu yang menyenangkan, bercanda. Saya itu bercanda dengan anak itu biasa Pak Kifari, sehingga anak itu merasa nyaman, merasa terlindungi dan tidak pernah ada batasan. Kita bangun demokrasi di rumah itu sebaik mungkin supaya di rumah itu ada ini Pak, ada tawar menawar, kemudian ada penawaran, menentukan ini tuh jangan hanya orang tua yang menentukan, mau menentukan apa tanya kepada anak. Nah, kita hari ini mau berbuka puasa lebih enak pakai apa ya? Coba berikan kekuasaan kepada anak untuk memilih. Kalau orang tua ini kan sudah kita banyak makan enak yang pilih-pilih. Kalau sekali-sekali merasa tidak enak karena pilihan anak, ya anggap itu enak. Karena apa? Kita itu punya kewajiban menyenangkan anak. Supaya anak itu bisa kerasan di rumah. Pak Gifari, kita ini di mana-mana itu
selalu ketemu dengan anak-anak pang. Anak pang itu bukan berarti anaknya orang yang tidak mampu loh Pak Gifari. Ternyata banyak anak yang orang yang mampu, tapi ternyata saya tanya mereka merasa di rumah itu seperti neraka. Itu ayo kita bangun, suasana di rumah itu ada suasana demokratis, orang tua jangan merasa paling benar. Ini kalau merasa paling benar ini anak akan agak kerepotan. Ya. Berikan kekuasaan pada anak untuk berpendapat sehingga pendapatnya kita hargai. Begitu Pak Gifari. Baik, terima kasih Pak Sularno. Sebelum kita jawab lagi pertanyaan WhatsApp, saya kira tadi sedikit menambahkan dari pertanyaan Bu Deni. Jadi memang perlu kita memaknai ulang lagi tentang baiti jannati. Bagaimana betul-betul seperti yang disampaikan Pak Sularno tentang bagaimana jangan sampai menghadirkan neraka di rumah, tetapi jadikan rumah itu surga sebagai tempat belajar yang tak terbatas. Banyak hal yang bisa dieksplor di rumah, misalnya memasak bersama, misalnya belajar bersama, bahkan kalaupun dalam waktu yang tentu cukup proporsional bisa main game bersama dengan anak, tentu itu juga akan bisa menghadirkan sebuah kedekatan emosional, dan anak tentu akan sangat menikmati keharusan untuk tinggal di rumah ini. Begitu kira-kira ya Pak Sularno? Iya, baik. Selaras Pak Gifari. Kita lanjutkan menjawab pertanyaan WhatsApp Pak dari Pak Darmadi di Solo. Pak Darmadi ini juga sering bertanya. Terima kasih Pak Darmadi. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahan. Di saat pandemik ini anak-anak malah banyak yang main-main di luar yang mestinya dia di rumah. Syukron. Nah, ini kira-kira bagaimana? Kemarin juga menyambung pertanyaan Pak Darmadi ini Pak Sularno, ada juga di masa pandemi ini anak-anak keluar naik motor kemudian terjadi kelitih. Ini masih ada kelitih. Jadi seperti apa solusinya kira-kira Pak? Baik Pak Gifari, Pak Darmadi di Solo, mugi-mugi panjenengan dipun paringi sedher kesarasan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkaitan dengan anak-anak yang masih sering keluar rumah, lagi-lagi ini ada dua model aturan yang harus kita lihat, Pak. Apakah di Solo itu sudah ada PSBB atau belum? Nah, kalau belum ada PSBB, tentunya kita juga tidak bisa melarang begitu saja. Jadi karena memang kita melarang keluar itu kalau memang kita sudah ada aturan. Rasanya kalau Solo, nyun sewu, apakah Solo itu sudah atau belum PSBB? Tapi kalau sudah, mestinya itu harus diberikan pemahaman. Ada dua aturan kita dari rumah, kemudian juga aturan dari pemerintah, itu harus sama-sama kita tegakkan. Ya. Saya selalu menyampaikan begini, ini ada aturan dari pemerintah, didukung oleh MUI, kemudian kalau kita warga besar Persyarikatan Muhammadiyah, sudah ada yang disampaikan oleh Ketum PP Muhammadiyah, ayo kita sama-sama, kita dukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Stay at home. Keuntungannya banyak kalau stay at home itu. Ya. Walaupun kejenuhan itu, makanya harus ada game-game tertentu yang bisa membuat anak itu bisa tahan betah di rumah. Ini kalau peraturan ini tapi sebenarnya kita tuh malu Pak Gifari. Kita itu sudah ada aturan, tapi ternyata kita itu tidak pernah menegakkan aturan. Ini yang paling sedih. Yang paling sedih itu di tempat saya ini juga begitu. Jadi sudah tidak boleh keluar bersama-sama segala macam, ini masih tetap ada jalan seperti itu. Tapi inilah yang akan sangat sulit untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Nah, untuk yang bersalahan dengan anak yang tidak mau tinggal di rumah ini, kita lihat dulu Pak Gifari, kita juga tidak boleh menyalahkan anaknya yang masih berkeliaran. Tadi pertanyaan dengan Bu Deni dari Jepara tadi itu, coba itu jawabannya. Coba kita lihat apa yang terjadi di rumah. Kalau yang di rumah itu menyenangkan, ya, rumahku adalah surgaku, rumahku adalah istanaku, insya Allah itu anak itu akan bisa tinggal di rumah. Kalaupun dia keluar sebentar cari angin, pasti akan kembali lagi. Tapi kalau dia keluarnya itu tidak tentu arah,
Nah ini perlu ada pertanyaan, punten nyuwun sewu, harus kita tanyakan bagaimana situasi dan kondisi komunikasi antara anak dengan orang tuanya di rumah. Itu harus kita lihat. Saya tidak bisa menjawab secara detail karena kita tidak tahu background keluarganya itu seperti apa. Kita kan hanya melihat satu pihak saja, Pak Gifari. Hanya pihak, oh anak itu masih berkeliaran di rumah, di luar. Nah kalau berkeliaran di luar, kita jangan tidak boleh kita menjustifikasi anak itu yang salah. Kita harus kembali juga ke keluarganya. Bagaimana caranya? Nah kalau di rumah saja merasa tidak aman, tidak nyaman, apa boleh buat? Sekalipun itu adalah menjadi persoalan tersendiri. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Sularno. Jadi memang perlu, saya kira selain apa yang tadi Pak Sularno sampaikan, kita berdiskusi dengan anak tentang seperti apa COVID-19 itu dan resikonya. Saya kira anak ketika juga kita ajak diskusi secara rasional, meskipun dia anak SD, gitu ya, akan merenungkan ya, situasi yang memang ini tidak mudah, tetapi memang tentu tadi kembali kepada yang disampaikan Pak Sularno, penting juga untuk kemudian mengintrospeksikan relasi orang tua dengan anak atau mungkin saudara dengan saudara di rumah dan seluruh anggota keluarga. Baik Pak Sularno, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita dalam program Ramadan di Rumah bersama PP Muhammadiyah setelah jeda iklan berikut ini. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel hadir dengan dua program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Pemirsa TV-mu masih dalam program Ramadan di Rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah yang didukung oleh Lazismu dan Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Dan saya sekali lagi mengingatkan kepada pemirsa TV-mu sekalian bahwasannya Lazismu masih menunggu donasi dari Bapak Ibu dalam rangka mendukung program dari Muhammadiyah COVID-19 Command Center untuk berkontribusi menanggulangi wabah pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan kita di segmen yang terakhir ini masih bersama Insinyur Sularno MSI, Ketua Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Masih membahas tema solusi masalah perlindungan anak di masa pandemi COVID-19. Dan
Pak Larno, kita masih akan menjawab pertanyaan WhatsApp. Dan ini dari Bu Umi di Lombok. Ini Bu Umi juga sering bertanya. Terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana memberikan pengertian kepada anak, khususnya yang masih di usia PAUD sampai SD, untuk situasi saat ini, sampai kapan selesainya di rumah, dan untuk memasuki sekolah kembali. Baik, itu pertanyaan dari Bu Umi, Pak Sularno. Terima kasih Bu Umi, apa kabar? Mudah-mudahan di Lombok selalu sehat walafiat. Amin. Ini memang menjelaskan kepada anak, apalagi yang anak usia PAUD dan TK, ini bukan hal yang mudah. Ini menjadi persoalan tersendiri, tapi ibu pasti punya cara tersendiri bagaimana menghadapi anak-anak. Yang jelas, kalau ini mungkin pengalaman saya, supaya anak itu paham dengan mengenai corona itu apa toh Ma, corona itu apa toh Pak, itu corona itu, kalau anak itu taunya virus. Nah, virus itu adalah penyakit. Jadi penyakit itu seperti apa? Nah, kalau virus, saya itu punya ada yang kirim WA gambar. Itu mungkin Pak Gifari juga pernah ada salaman begini, itu ada ternyata ada gambar-gambar virus yang sudah dibesarkan sebesar 10.000 kali gitu kalau tidak salah. Nah itu ternyata, nah ini yang saya pakai. Ini yang saya pakai itu, ini loh nak, virus itu seperti ini, maka kita harus bersih dan kita harus tetap tinggal di rumah. Terus kapan hilangnya ini? Hilangnya ini kalau kita semua sudah sama-sama kita tinggal di rumah selama kalau saya menyampaikan sampai dengan Lebaran. Sampai dengan Lebaran kita di rumah, mudah-mudahan nanti setelah Lebaran ini akan hilang. Karena apa? Karena orang puasa ini insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kadang-kadang tidak masuk akal, tapi kita tidak bohong. Kita tidak bohong kepada anak, sehingga ada peraga-peraga itu. Jadi Bu Umi tadi, namanya bagus Umi, jadi ada peraga-peraga yang harus disampaikan kepada anak itu, tapi bukan sifatnya untuk menakut-nakuti, tapi supaya anak itu juga berpikir, oh ternyata bentuknya seperti itu. Oh nanti kalau sudah ini baru kita akan kembali ke sekolah. Kapan selesainya? Loh, kalau kita ditanya kapan selesainya, nah ini kita juga, dan itu anak-anak itu pertanyaannya itu polos, kapan selesainya? Nah, selesainya kalau kita semua sudah sama-sama tinggal di rumah dan kita menjaga kebersihan, kita makan yang sehat-sehat, kita tidak boleh main-main di luar, kita tidak. Nah, yang model-model bahasa-bahasa pasaran bagi anak-anak itulah yang terus kita kembangkan kepada anak-anak kita, anak cucu kita, supaya anak cucu kita tuh tidak merasa dikekang. Karena ini yang menjadi persoalan adalah kalau anak suruh tinggal di rumah itu merasa dikekang. Jangan sampai anak-anak itu merasa terkekang suruh tinggal di rumah. Makanya tadi saya salut dengan Pak Gifari tadi, kita buat game. Nah, kita buat game. Kalau yang bapak ibunya hobi catur, ya hobi catur gitu kan, olahraga otak, kalau ada segala macam. Nah kalau saya ini kadang-kadang suka ke lapangan, nanam di kebun sebentar gitu kan. Jadi saya kenalkan, ini serangga itu seperti ini. Jadi ini kalau serangga bukan virus, yang virus itu adanya bukan seperti ini. Nah ternyata, ya ini justru sekarang yang sering mengingatkan orang tua itu justru malah anak kecil. Pintu terbuka saja itu saya sudah diingatkan. Kok pintunya ditutup, soalnya nanti takut virusnya masuk. Nah, tapi memang tidak mudah Bu, tidak mudah betul memang kita memberi pemahaman kepada anak-anak PAUD dan TK karena nalarnya belum sampai. Kalaupun kita ajak bicara tuh nalarnya belum sampai. Kalau anak SD kelas 5 kelas 6 sudahlah, karena sudah pernah belajar biologi sehingga akan tahu. Tapi kalau anak TK PAUD, nah ini agak sedikit sulit, tetapi kita harus bersabar. Tapi yang jelas jangan membohongi anak. Jangan membohongi anak. Jadi kalau anak itu, oh 2 hari lagi nanti akan selesai. 2 hari lagi anak itu memorinya kuat sekali. Ini kalau kapan lagi akan ditanya. Nah,
Ayo mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini segera berakhir, sehingga mau tidur berdoa, kemudian mau makan berdoa, mau ini berdoa, jangan sampai virus itu sampai ke rumah kita, ke lingkungan kita, sehingga kita itu tidak akan terkena, dan ayo kita tinggal di rumah bersama-sama di rumah. Baik. Itu barangkali Pak Gifari yang bisa saya bantu untuk Bumi. Mudah-mudahan Bumi juga bisa kompromi dengan ayahnya, bagaimana dengan anak itu supaya anak itu betah dan kerasan di rumah. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sularno. Dan ini masih ada satu lagi pertanyaan dari WhatsApp Pak. Dari cukup panjang ini dari Ibu Farah, LLH PB Aisyah Jawa Tengah. Kami di pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah ada program Kata Fit Keluarga Tangguh menghadapi COVID. Bagaimana cara menyampaikan edukasi atau sosialisasi terkait perlindungan anak melalui Ibu Aisyah di tingkat daerah, cabang, dan ranting di masa pandemi ini. Adakah kerjasama antara MPS PP Muhammadiyah dengan MKS PP Aisyah yang bisa kami follow up terkait perlindungan anak di masa pandemi COVID ini? Mohon saran dan masukan dari Pak Sularno. Terima kasih, semoga selalu sehat. Ini mohon dijawab dengan singkat karena keterbatasan waktu, Pak. Iya. Terima kasih Ibu Farah, Bapak Ibu, pemirsa TV-mu dimanapun Bapak Ibu berada. Bagus sekali pertanyaan Bu Farah dari pimpinan wilayah Aisyah Jateng. Ibu, kita selalu ada kerjasama dengan MPS maupun MKS PP Aisyah. Kita tidak bisa, kita berbicara tentang Muhammadiyah, kita tentu berbicara dengan sudah termasuk dengan Aisyah. Kita tidak ada memisah-misahkan. Karena ini waktunya agak sangat ini, Bu, kami di MPS ini ada 2 orang yang menjadi komisioner KPAI. Jadi nanti kalau Ibu memerlukan, nanti saya suruh hadir ke, paling tidak suaranya suruh hadir. Pasti Ibu kenal dengan namanya Mbak Rita Pranawati sama Jasra Putra. Itu nanti bisa kita berbagi pengalaman, bisa berbagi bahan yang bisa dipakai untuk bagaimana ibu-ibu Aisyah di sana bisa meng-share bagaimana perlindungan anak di masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga mudah-mudahan apa yang Ibu kerjakan, yang kita kerjakan, itu akan mendapatkan hasil, dan insya Allah itu akan menjadi amal ibadah kita semua. Nanti akan saya sampaikan, akan saya share, dan termasuk bahan saya ini sebagian adalah saya minta dari KPAI, karena, dan kebetulan itu adalah wakil ketua, dua-duanya wakil ketua MPS PP Muhammadiyah. Jadi sudah banyak malang melintang berkaitan dengan COVID-19 ini, berkaitan dengan perlindungan anak. Itu barangkali Bu Farah, mudah-mudahan kerjasama kita akan terus, karena kami MPS PP Muhammadiyah dan MKS PP Aisyah itu selalu bekerja sama. Terima kasih, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Sularno, dan kita tiba di penghujung acara, dan mohon closing statement singkat dalam 2 menit untuk menyimpulkan diskusi kita pada sore hari ini, Pak Sularno. Terima kasih Pak Gifari, Bapak Ibu, pemirsa TV-mu dimanapun Bapak Ibu berada. Pada akhirnya saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan perlindungan anak-anak kita itu secara prima. Karena anak-anak adalah harapan kita di masa yang akan datang. Dan anak-anak itu walaupun tidak rentan terhadap penularan COVID, tapi tetap rentan dengan persoalan stres dan kejenuhan. Dan stres itu juga akan menyebabkan penyakit yang lain, Pak. Penyakit yang lain itulah yang kita takutkan adalah Alzheimer. Alzheimer itu adalah matinya sel-sel otak yang bisa mengering, dan itu bisa menyebabkan kematian. Dan mari kita buat rumah kita adalah surga kita, rumah kita adalah istana kita, di situasi yang menyenangkan, sehingga anak-anak semua akan patuh dan tetap tinggal di rumah. Mari kita terapkan hidup bersih, selalu cuci tangan, pakai masker kemanapun kita pergi, dan mudah-mudahan kalau itu sudah kita lakukan bersama, berarti kita ikut sudah andil di dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Itu barangkali ending yang ini, kekurangannya saya mohon maaf. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Insinyur Sularno MSI, Ketua Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan pemirsa TV-Mu, kembali lagi kita memaknai Baiti Jannati dalam menghadirkan perlindungan anak di masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana rumah kita jadikan surga untuk anak-anak kita, bagaimana kita bisa belajar, bisa beribadah, bisa melakukan banyak hal di rumah dengan cara menyenangkan sebagai wujud perlindungan anak-anak kita. Saya, Kifari Yuristiadi, mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, undur diri, dan terima kasih kepada seluruh pemirsa TV-Mu yang telah mengirim WhatsApp dan pertanyaannya, dan insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.